Konsumsi dan daya beli masyarakat lesu. Sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang mengaku omset penjualan di Ramadan tahun ini turun. Berikut liputan selengkapnya. Ramadan dan Lebaran jadi momentum perputaran uang dan konsumsi masyarakat. Secara historis, Ramadan merupakan puncak konsumsi masyarakat Indonesia. Namun survei konsumen Bank Indonesia tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan rata-rata proporsi belanja warga menjelang hari Lebaran semakin kecil jika dibandingkan proporsi belanja selama 1 tahun. Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3% poin lebih tinggi. Tapi pada 2022 turun menjadi 0,1% poin. Tahun 2024 proporsi belanja turun hingga minus 0,4% poin atau terendah dalam 1 tahun. Sementara itu tahun ini, angka impor barang konsumsi juga tercatat turun jika dibandingkan tahun lalu dari 1,86 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,47 miliar dolar Amerika Serikat. Turunnya impor barang konsumsi jadi tanda daya beli masyarakat juga turun. Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal menilai, ketidakpastian kondisi ekonomi jadi penyebab lesunya konsumsi dan daya beli. Untuk mendorong konsumsi dan daya beli, pemerintah dinilai perlu memberikan stimulus untuk kelas menengah. Kalau kita lihat refleksinya di angka makro, bagaimana di tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita itu 5,03%, tapi pertumbuhan konsumsinya 4,94%, di bawah pertumbuhan ekonomi. Maka bisa kita lihat bahwa demand dari masyarakat itu suboptimal gitu kan, di mana yang middle class-nya itu memang ya income-nya terbatas, sementara yang middle up-nya mereka selama 2 tahun terakhir kecenderungannya adalah untuk mengurangi pengeluarannya, ya, mengurangi pengeluarannya karena mereka melihat secara relatif ada risiko-risiko ya di tahun 2024 dan tahun 2025. Turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat terus berlanjut hingga bulan Ramadan tahun ini. Untuk memastikan dampak nyata di masyarakat, kami menemui sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Saudara, setelah saya menjajaki Pasar Tanah Abang, saya mendapati fakta bahwa sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omset atau pendapatan mereka. Ini padahal rentang waktunya di bulan Ramadan yang sudah tidak lama lagi akan Lebaran atau Idul Fitri, di mana seharusnya para pembeli atau masyarakat ini berbondong-bondong untuk mencari baju Lebaran dan berbelanja. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Apakah betul karena daya beli masyarakat yang menurun? Saya ingin ajak Anda untuk berbincang langsung bersama salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang. Selamat siang Ibu. Ibu boleh tahu namanya Bu siapa? Ibu Ipon. Bu Ipon, ini kan Ibu menjual baju-baju muslim ya, baju-baju Lebaran. Kalau boleh tahu dari kapan Ibu jualannya? Jualannya udah lama. Tahun berapa kira-kira? Dari tahun 2010 udah. Cukup lama ya Bu. Nah, kalau saya boleh tanya, ini kondisi saat ini Bu, penjualannya gimana? Apalagi kan ini Ramadan jelang Idul Fitri ya. Penjualannya gimana? Pendapatan Ibu, omset Ibu tetap atau menurun atau meningkat? Tahun ini lebih menurun sekitar 30%-an. 30%. Dibanding Ramadan tahun lalu? Iya, dibanding tahun lalu. Kalau boleh tahu Bu, biasanya di tahun lalu itu pendapatan Ibu berapa sih per harinya? Per harinya 8 juta sampai mencapai 12 juta. Kalau sekarang? Sekarang per hari-hari biasanya 1 juta, 2 juta. Kalau dibandingin dengan tahun lalu Bu, pengunjungnya lebih ramai tahun ini atau tahun lalu di periode Ramadan dan Lebaran? Lebih ramai tahun kemarin pengunjungnya, iya. Dampak yang Ibu rasakan secara langsung kayak gimana Bu di dunia usaha ini dengan kondisi sekarang? Dampaknya ya kebanyakan sepi aja itu. Jadi harus buka secara online lagi gitu. Oh, berarti siasat yang dilakukan Ibu ini buka di online juga, jualan di online juga. Iya. Saya coba susuri lagi Pasar Tanah Abang tapi di lantai lain supaya saya tahu bagaimana sebetulnya kondisi perdagangan di sini, bagaimana kondisi pedagang di sini, penjualannya seperti apa. Bapak, maaf ganggu waktunya sebentar, boleh tahu Bapak siapa namanya? Pak Karno. Iya. Pak Karno, ini udah jualan di Pasar Tanah Abang dari kapan, Pak? Dari tahun 2005 ya sampai sekarang ya. Jualannya baju-baju muslim khusus apa? Baju tunik, gamis, atasan, rok, celana gitu aja, khusus wanita gitu. Tahun ini di bulan Ramadan jelang Lebaran dibandingin tahun lalu gimana penjualannya? Ada penurunan nggak? Ya itu udah pasti Bu.
Yang biasa-biasanya kan tahun-tahun kemarin itu ya lumayan lah untuk ngobrol-ngobrol aja ya kan, harganya juga ya nggak rada mahalan tapi barang cepet habis. Ini malah aku jual harga dari tuh, harganya 65, 75, rok celana aja 150, saya jual 50 Bu. Pengen barang habis aja Bu. Yang penting barang habis gitu ya. Saudara, setelah saya wawancara pedagang, saya ingin juga tanya ke pembeli apakah betul mereka mengurangi keinginan mereka untuk membeli atau mengurangi budget mereka dalam berbelanja. Saya mau tanya salah satu pembeli, Ibu maaf ganggu waktu belanjanya, Ibu boleh tahu namanya Bu siapa? Ibu Dwi Bu Dwi dari mana asalnya? dari Bintaro. Sendiri aja sekarang? Sendiri. Di tahun ini ya Bu, dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, apakah Ibu tetap beli baju lebaran itu sama atau dikurangi budgetnya gitu Bu? Ada Dikurangi ya, untuk budgetnya dikurangi gitu. Kenapa Ibu? Ya karena pengeluaran kan terlalu banyak ya untuk ini kan banyak sekali, terutama ibu-ibu tahu sendirilah kalau untuk apalagi untuk bulan puasa ini kan banyak pengeluaran, maksudnya banyak makanan yang lebih seperti apa namanya, bukan seperti hari-hari biasa kan gitu. Ya salah satunya mungkin cabai ya. Harga bahan pokok naik. Iya jelas. Ya, jadi harus menyiasati ke budget yang lain ya? Iya, mengurangi ini berapa persen gitu ya. Belanja juga Ibu, apakah ada penahanan menahan diri gitu Bu untuk nggak belanja? Sering ya sekarang ini sering kalau untuk menahan diri, sering sekali umpamanya kalau mungkin kalau baju kan nggak begitu ya, terutama ya untuk sehari-hari lah di rumah gitu. Iya. Artinya ada penghematan yang dilakukan lah ya Bu. Oke. Tapi meskipun berhemat masih belanja, saya persilahkan kalau gitu Bu belanja lagi. Terima kasih Ibu Dwi, saya selalu ya Bu. Ya. Saudara, setelah saya tanya ke pedagang dan pembeli bagaimana kondisi perputaran roda ekonomi di Pasar Tanah Abang atau bagaimana kemudian transaksi jual beli di sini, ternyata kalau disebutkan pedagang begitu ya, mereka mengalami penurunan omset atau penurunan pendapatan. Setelah saya tanya beberapa pedagang, mereka mengalami hal yang sama. Lalu ketika saya bertanya kepada beberapa pembeli, ternyata mereka menyebutkan bahwa memang mereka ini cenderung menahan diri untuk mengeluarkan budget atau membeli barang begitu, karena ada beberapa tuntutan, bahkan juga kalau tadi yang saya wawancara yang mengaku harus berhemat dan memotong anggaran untuk belanja karena ada beberapa bahan pokok yang naik. Inilah yang menyebabkan bagaimana kemudian kondisi jual beli ataupun kondisi usaha di Pasar Tanah Abang mengalami penurunan omset, yaitu karena daya beli masyarakat yang juga menurun. Asri Gunawan, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.